Nah, sekarang kita akan coba bahas potensi atau fitur dari WhatsApp terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian ya. Kita tahu WhatsApp memiliki banyak fitur, kemudian Bapak Ibu bisa lihat juga di slide fitur-fiturnya, dan kadang-kadang Bapak Ibu ada yang beranggapan bahwa saya tidak ingin menggunakan WhatsApp karena kalau mengetik di HP itu rasanya tidak seperti mengajar. Ya, jadi kadang-kadang ada yang seperti itu, saya pengennya ngetiknya di laptop. Nah, WhatsApp ini juga memberikan versi desktop atau versi websitenya. Ya, jadi nuansanya itu, nuansa mengajarnya akhirnya dapat. Saya akan berikan contohnya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu contoh versi desktop, ini adalah akun saya. Jadi Bapak Ibu bisa tidak menggunakan handphone lagi, tapi langsung mengetik supaya nuansa mengajarnya dapat. Nah, kemudian Bapak Ibu, mari kita bahas potensi pengajaran dengan WhatsApp. Di pertemuan kemarin, Prof. Radmi sudah menyinggung sedikit mengenai mode sinkronus, yaitu mode pengajaran yang membutuhkan komunikasi langsung, kemudian terjadi di waktu nyata. Nah, Bapak Ibu sekalian, sinkronus itu tidak harus selalu live streaming video. Karena fitur chat pun bisa memfasilitasi mode sinkronus ini. Jadi, yang pertama potensinya adalah penyampaian materi dengan mode sinkronus. Kemudian bagaimana seharusnya dilakukan? Nah, ini seharusnya diberitahukan dulu kepada siswa, supaya fair untuk siswa tahu, kemudian jadi reminder juga untuk kita, bahwa kita akan mengajar. Nah, jadi kita bisa mempersiapkan materi dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang ada siswa atau mahasiswa yang bilang, wah Pak, saya tidak tahu jadwal WhatsApp-nya jam sekian. Itu sering sekali terjadi ketika saya tanyakan guru-guru yang mengajar dengan menggunakan WhatsApp ketika awal-awal pandemi, Bapak Ibu. Ya, jadi ini bisa dilakukan. Nanti saya akan berikan contoh gambar bagaimana cara menyampaikan ini. Kemudian yang selanjutnya, kemarin ada salah satu partisipan yang berkata bahwa ibu tersebut sampai harus marah-marah ke siswanya, tunggu, diam dulu, saya yang diam, jangan ribut terlebih dahulu di chat tersebut. Ya. Jadi kita harus memberitahukan rules atau netiquette. Netiquette itu adalah etika menggunakan alat teknologi. Tujuannya apa? Yaitu agar pembelajaran kita itu bisa berlangsung secara efektif. Jadi harus ada aturan-aturannya, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita menggunakan alat teknologi harus ada aturannya. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti punya pengalaman dengan rules atau netiquette ini. Karena jika tidak diberikan dari awal, siswa bisa saja tidak mengikuti aturan. Nah, kemudian kita bisa langsung menyampaikan materi dengan cara mengetik, ya, dengan cara chat, kemudian menggunakan voice note. Nah, ternyata fitur voice note ini bisa dipergunakan untuk penyampaian materi. Jadi, dengan begini saja sudah masuk ke mode sinkronus sebenarnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika memberikan materi, jangan lupa untuk melakukan assessment, karena assessment itu selain dipergunakan untuk memberikan gambaran perkembangan siswa, latihan untuk siswa supaya mereka bisa berkembang, assessment juga memberikan informasi kepada kita sejauh mana sih siswa kita berkembang, ya. Nah, kemudian ini adalah contoh ground rules atau netiquette. Misalnya nomor 1, please avoid chatting as the lecturer is presenting. Nah, yang nomor 2 ini yang penting, yang bisa dihubungkan dengan pertanyaan salah satu partisipan kemarin. If you have questions, feel free to post them during the Q&A section. Ya, jadi sudah jelas ground rules-nya. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh bagaimana pengajar memberitahukan bahwa perkuliahan atau pelajaran akan dimulai. Misalnya, the tutorial will start at 20:30 hours. Ya, jadi jelas sekali Bapak Ibu ya. Kemudian potensi pengajaran yang selanjutnya adalah mengajar dengan mode asinkronus. Berbeda dia dengan mode sinkronus yang membutuhkan komunikasi secara langsung, asinkronus ini bisa tidak membutuhkan komunikasi secara langsung.
Jadi ketika saya memberikan stimulus, responnya bisa saja lagi 2 hari, lagi 3 hari. Itu yang disebut dengan asinkronus. Jadi tidak harus terikat ada komunikasi secara langsung. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa memberikan materi, ya, kemudian diberikan kepada anak-anak. Misalnya, nanti tolong hari Jumat dibaca materi ini. Jadi ketika direspon hari Jumat, maka itu sebenarnya sudah terjadi namanya mode asinkronus. Nah, kemudian bisa juga dipergunakan untuk pengumpulan tugas. Saya yakin banyak guru menggunakan WhatsApp untuk pengumpulan tugas berupa file docs, gambar, atau video. Nah, kemudian potensi yang ketiga, Bapak Ibu, bisa untuk presentasi grup dengan fitur voice note. Ya. Jadi, siswa bisa diminta mempresentasikan suatu topik, tetapi mereka harus mengirimkan handout terlebih dahulu. Nah, di pendidikan kita jarang sekali menyuruh siswa untuk memberikan handout. Bapak Ibu, perlu kita sadari bahwa anak didik kita tidak semuanya bisa mendengarkan dengan baik. Tidak semuanya mampu memiliki kemampuan listening yang baik. Sehingga perlu handout terlebih dahulu yang perlu dibaca, kemudian kita bisa berpikir misalnya pertanyaan apa yang akan kita berikan nantinya, ya. Nah, kemudian yang melakukan presentasi bisa diminta untuk menggunakan voice note, tetapi baiknya diberikan penomoran, misalnya nomor 1, presenter 1, kemudian dia yang pertama, ya sampai terakhir, kemudian langsung presenter 2, jangan bersamaan, karena biasanya nanti akan bingung, yang mana pertama, mana kedua, so on and so forth. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, ini sudah saya yakin pasti banyak yang menggunakan ide-ide ini. Dalam penyampaian ide ini nantinya Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah pernah Bapak Ibu gunakan, mungkin ada yang belum, jadi kita akan sama-sama berbagi nantinya. Ya. Kemudian presentasi grup dengan fitur video. Sebenarnya prosedurnya sama dengan yang sebelumnya, tetapi kali ini menggunakan video. Dan baiknya Bapak Ibu, video tersebut di-upload terlebih dahulu ke YouTube, karena kalau kita kirim ke WhatsApp, biasanya untuk download membutuhkan data yang lebih banyak dibandingkan dengan misalnya langsung menonton di YouTube. Nah, kemudian video juga disarankan tidak terlalu besar ukuran filenya, ya, dan diberikan penomoran, jangan lupa, supaya gampang mengikuti jalannya presentasi tersebut. Nah, kemudian ini juga pasti sudah sering sekali dipergunakan, kegiatan tanya jawab dengan fitur chat atau voice note. Nah, Bapak Ibu, saran saya ketika Bapak Ibu menggunakan kegiatan ini, baiknya fitur chat itu dipergunakan untuk menulis pertanyaan, karena akan jelas jadinya kita bisa membaca, sedangkan voice note dipergunakan untuk menjawab secara langsung. Karena kan kadang-kadang kita membutuhkan jawaban secara langsung. Ketika kita mengetik biasanya lama, kemudian ada error, mau ganti, lain sebagainya, ternyata memakan waktu lama, siswa biasanya sudah menunggu jawaban kita. Dan siswa yang kita ajari ini termasuk generasi milenial, Bapak Ibu, digital natives. Mereka ini ciri-cirinya cepat. Ketika misalnya saja Bapak Ibu berbicara tentang topik A, diam-diam mereka sudah search di Google, topik A itu apa? Itulah biasanya milenial itu begitu, berbeda dengan generasi kita. Milenial itu harusnya dia pasti ingin cepat, gitu. Ciri-cirinya adalah salah satunya adalah cepat. Nah, kemudian tentukan aturan agar semua mahasiswa atau siswa mendapatkan gilirannya, ya. Jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang mendominasi. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini yang jarang dilakukan di pendidikan kita, yaitu merefleksi diri. Nah, merefleksi diri ini Bapak Ibu adalah sebuah kemampuan metakognitif, artinya dia di atas kognitif, karena kita mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Ketika kita tahu kelebihan dan kekurangan, maka kita bisa memaksimalkan potensi kita, ya. Kelebihannya misalnya, saya kelebihannya ini. Kemudian kekurangannya ini, berarti saya harus improve-nya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa gunakan Google Docs,
di mana nanti siswa diberikan pertanyaan untuk merefleksi diri, atau misalnya menggunakan Google Form dalam bentuk misalnya pertanyaan. Cuma sayangnya Bapak Ibu, ketika menggunakan Google Form, berarti siswa tidak bisa melihat kembali apa yang sudah mereka isikan. Nah, self-reflection itu kan seharusnya bisa dilihat oleh siswa itu lagi. Jadi sebenarnya saya sarankan untuk menggunakan Google Docs, di mana nanti link Google Docs tersebut bisa dikirimkan ke akun email gurunya. Oke. Kemudian Bapak Ibu mungkin bertanya, contoh pertanyaan refleksi diri atau self-assessment itu seperti apa sih sebenarnya? Bisa pertanyaan yang simpel-simpel saja Bapak Ibu, selama pertanyaan itu merefleksikan pelajaran siswa itu. Misalnya apa topik yang dipelajari, apa yang Anda pelajari, komentar apa yang Anda dapatkan dari teman Anda, komentar apa yang Anda dapatkan dari guru, perbaikan apa yang akan Anda lakukan, ya. Jadi, dengan pertanyaan simpel seperti ini, dapat membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya. Ini yang sebenarnya mungkin jarang sekali dilakukan, karena authentic assessment itu sendiri di Indonesia baru mungkin sekitar tahun 2014 baru mulai, sekitar 4 tahun lalu baru mulai marak. Sebelumnya kita banyak menggunakan seperti traditional assessment, multiple choice, true false, matching, closed test, ya. Nah, kemudian potensi selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa meminta siswa untuk meringkas. Jadi, kita bisa berikan materi untuk dipelajari, baik bacaan maupun video. Kemudian, mahasiswa atau siswa bisa mengetik, kemudian mengirimkan file docs, atau misalnya voice note silakan, atau mereka membuat gambar atau poster. Nanti saya akan berikan contohnya. Kalau Bapak Ibu ingin mereka mengirim gambar atau poster, maka saran saya menggunakan Piktochart. Piktochart ini banyak ada ikon-ikon unik yang bisa dipergunakan Bapak Ibu, ya. Kemudian bisa juga menggunakan Padlet. Nah, kemarin ada salah satu ibu dari BINUS kalau tidak salah menggunakan Padlet. Jadi sebenarnya kita juga bisa gunakan Padlet, dan nanti saya akan berikan kesempatan Bapak Ibu untuk merasakan penggunaan Padlet, ya. Jadi seperti yang saya katakan bahwa saya akan lebih banyak berbicara praktikal dan sekaligus langsung mencoba supaya Bapak Ibu ada gambaran seperti apa sih. Mungkin ada yang sudah pengalaman, tapi saya yakin ada juga yang belum. Sehingga ini waktunya kita untuk belajar bersama-sama. Nah, kemudian ringkasan Bapak Ibu mungkin tidak perlu terlalu panjang. Silakan di set kata-katanya, apakah sampai 200, 250, silakan. Kemudian perlu ada aturan. Misalnya tidak boleh sama persis, ya. Dan harus menggunakan bahasa sendiri. Oke, nah ini dia contoh saya menggunakan Piktochart Bapak Ibu. Kalau dilihat, ini adalah salah satu ringkasan yang saya buat. 1 halaman saja, kemudian ringkas dengan menggunakan icon-icon yang sudah ada di Piktochart. Jadi kalau misalnya begini tampilannya kan pasti tentunya menarik kan, merangsang kreativitas dari siswa kita. Kemarin Prof. Radmi juga sudah membicarakan mengenai 4C, salah satunya adalah creativity, ya. Jadi bisa gunakan Piktochart Bapak Ibu, atau menggunakan Padlet. Nah, kalau Padlet tampilannya seperti ini, bisa upload foto, bisa link, dan lain sebagainya, ya. Oke, kemudian potensi yang selanjutnya, diskusi. Pasti sudah sering juga Bapak Ibu. Namun, sebenarnya WhatsApp itu tidak cocok untuk diskusi kelompok besar Bapak Ibu ya. Karena kalau kita punya murid 30-40, kita suruh mereka untuk berdiskusi. Jadi tampilan WhatsApp itu tidak memanjakan mata kita, artinya susah untuk diikuti dari awal sampai akhir. Misalnya kita mengikuti student A atau student number 1. Kemudian bagaimana diskusinya, tiba-tiba ada yang masuk di tengah. Bingung lagi kan, tiba-tiba ada lagi masuk tengah. Jadi tampilannya itu tidak bagus. Nah, kecuali Bapak Ibu akali dengan buat 3 kelompok grup baru, misalnya diskusi A1, A2, A3. Masukkan saja korti di masing-masing grup itu, kemudian minta korti yang memasukkan nama siswa di masing-masing grup. Kemudian
minta mereka langsung berdiskusi di sana, jadi akan lebih termonitor, ya. Nah, kemudian selama mahasiswa diskusi bisa menggunakan Google Docs untuk menulis poin-poin diskusi mereka. Jadi kalau saya di kampus saya dulu, kami selain menggunakan Zoom, menggunakan aplikasi Synchronous, kami juga menggunakan Google Docs. Jadi bisa sambil kerja, bisa sambil tatap muka, atau bisa sambil chat langsung. Jadi biasanya ini yang kami pergunakan di sana. Nah, kemudian silakan ketika sudah selesai diskusi, mereka diminta untuk mempresentasikan, baik itu tulisan atau presentasi oral, selama 2 menit saja di grup besar. Nah, setelah itu bisa dihapus diskusi A1, A2, A3-nya. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini potensi pengajaran lainnya, khusus Basic English, silakan Bapak Ibu bisa cermati, misalnya secara rutin mereka menulis kalimat. Kemarin ada Bapak yang dari Sumatera Utara, kalau tidak salah, bilang katanya siswanya tidak memiliki pengetahuan bahasa Inggris yang baik. Jadi, untuk mampu menguasai bahasa Inggris, maka yang pertama yang harus dikuasai adalah linguistic knowledge. Linguistic knowledge itu ada grammar, vocab, kemudian ada pronunciation, ya, dan syntax dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan secara rutin mereka menulis, maka ini bisa menjadi latihan yang bagus sekali untuk siswa-siswanya. Kemudian bisa disuruh siswanya mencari vocabulary baru, diposting beserta contoh kalimatnya. Ya, saya punya pengalaman Bapak Ibu, ketika saya SMP dan SMA dulu, saya tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Bahkan saya pernah merasakan flying chalk. Ya, syukurnya saya tangkap waktu itu, karena gurunya tidak tahu ternyata saya ikut perguruan dulu. Ya, malangnya teman saya di depan itu disuruh push up, karena tidak bisa menyebutkan vocabulary. Saya ingat, they can play football. Saya cari kata can itu can kaleng. Mereka kaleng bermain sepak bola. Bayangkan pada saat itu Bapak Ibu. Kemudian SMA juga begitu. Saya sering dihukum, sampai akhirnya saya saya belajar. Tiap hari saya mempelajari 5 vocabulary baru. Dengan tenses, misalnya simple present tense. Hari kedua, past tense. Hari ketiga, ganti lagi. Ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak, sampai 21 hari, itu otak kita tidak mampu untuk mengingat vocabulary tersebut. Cukup 5 saja. Alhasil, dalam 3 bulan, saya sudah punya kemampuan bahasa Inggris yang dikatakan cukup mumpuni pada saat itu. Dan itu saya belajarnya baru kelas 3 SMA, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebenarnya sudah cukup telat, saya belajarnya sudah dari SD sampai SMA, ternyata baru kelas 3 SMA saya mulai termotivasi belajar seperti ini. Nah, kemudian, mari kita bahas kelebihan dan kekurangan WhatsApp. Nah, ini dia kelebihannya Bapak Ibu, ya. Kemudian kekurangannya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang selanjutnya adalah kadang susah dipergunakan sebagai LMS. Jadi, dia memang sebenarnya tujuannya bukan untuk LMS, tapi banyak guru yang kemudian menggunakan WhatsApp untuk pengumpulan tugas supaya lebih gampang. Ya, karena misalnya LMS-nya hang atau berat digunakan. Jadi, menggunakan WhatsApp untuk mengumpulkan tugas. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, itu dia kelebihan dan kekurangan WhatsApp. Sekarang Bapak Ibu, saya inginkan Bapak Ibu